السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, yakni syarah dari kitabnya Syekh Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang mensyarahnya adalah Syekh Rabi' hafizahullahu taala. Dan sampai kita pada permasalahan al-khair wasyarr. Qala al-muallif rahimahullah wa yashhadu ahlus sunnah wa yashhadu ahlus sunnati wa ya'taqiduna anna al-khayra wasyarra wan-naf'a wad-darra wal-hulwa wal-murra biqada'illahi ta'ala wa qadarihi. Ahlus sunnah, ashabul hadis, para ulama, para imam ahlus sunnah semuanya mempersaksikan dan meyakini bahwa kebaikan dan kejelekan, manfaat dan madarat, manis dan pahit, semuanya dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan qada wal qadar, dengan keputusan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. La maradda lahuma, tidak mungkin bisa menolak keduanya. Wala mahilsa wala mahida anhuma, tidak mungkin bisa menghindar, enggak mungkin bisa lepas dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yusibul mar'a illa ma katabahu lahu rabbuh, dan tidak mungkin akan menimpa seseorang kecuali apa yang telah dituliskan oleh Rabbnya untuknya, minal khairi aw syarr, minan naf'i aw ad-darr, al-hulwi aw al-murr. Tidak akan menimpa seseorang kebaikan atau keburukan, manfaat atau madarat, manis ataupun pahit,
kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Rabbnya, yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Walau jahadal khalqu an yanfa'ul mar'a bima lam yaktubhu Allah lam yaqdiru alaih. Kalaupun seluruh makhluk bersungguh-sungguh berupaya untuk memberikan manfaat pada seseorang, apa yang tidak Allah tuliskan untuknya, maka tidak akan mampu, nggak akan bisa mereka memberikan kebaikan pada orang tersebut. Ini akidah, ini keyakinan Ahlus Sunnah. Ini yang dipersaksikan oleh seluruh para ulama Ahlus Sunnah bila khilaf, tanpa ada perselisihan. Semua sepakat, seluruh Ahlus Sunnah, bahwasanya tidak akan menimpa seseorang dari kebaikan atau keburukan kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Walaupun seluruh makhluk bersatu padu, tolong menolong, dukung mendukung, bahkan manusia dan jin seluruhnya ingin memberikan manfaat pada seseorang, tidak mungkin akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Nggak akan bisa menentukan manfaat untuk orang tersebut kecuali apa yang sudah Allah catat. Tidak lebih, tidak kurang. Qala walau jahadu an yadurruhu bima lam yaqdihillah alaih lam yaqdiru. Demikian pula kalaupun seluruh makhluk bersatu padu berupaya tolong menolong, bantu membantu, dukung mendukung untuk memberikan madarat, kejelekan pada seseorang, kalau tidak Allah takdirkan gak akan mereka mampu. Walaupun seluruh manusia bersepakat ingin memberikan kejelekan, kalau Allah tidak kehendaki, lam yaqdihillah alaih, dan Allah tidak memutuskan dengan takdirnya untuknya atau atasnya, maka tidak akan mereka mampu memberikan madarat padanya. Ala ma warada bihi al-khabar an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana telah sahih riwayatnya berita dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, menghabarkan dari Rasulullah SAW bahwasanya la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ya gulam, maksudnya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, wahai anak muda, sungguh kalaupun manusia dan jin berupaya bantu membantu, sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, enggak akan bisa kecuali apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Walau ijtama'atil insu wal jinnu ala an yadurruka bi syai'in. Kalaupun mereka manusia dan jin sepakat bantu membantu, dukung mendukung untuk memberikan madarat kepadamu, enggak akan bisa mereka memberikan madarat kepadamu illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah catat atasmu, tidak lebih. Ini Rasulullah SAW ajarkan kepada Abdullah bin Abbas sejak dini, sejak beliau masih gulam. Ya gulam, kalaupun manusia sepakat, bahkan dengan jin sekaligus, mereka enggak akan mampu kecuali apa yang sudah Allah takdirkan, apa yang sudah Allah catat. Wallahi, wallahi, demi Allah, kalau saja ini ditanamkan pada anak-anak kita dan pada diri-diri kita seluruhnya, maka niscaya kita kaum muslimin akan penuh tawakal, bergantung hanya kepada Allah, enggak takut dengan ancaman siapapun walaupun mereka seluruhnya sepakat untuk memberikan kejelekan kepada kita, kita akan katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dialah tempat kita bergantung kepadanya. Demikian pula tidak berharap dari makhluk.
Kalau mereka akan memberikan kebaikan, kalau mereka akan memberikan keuntungan, kalau mereka tidak. Mengapa demikian? Karena mereka nggak akan bisa memberikan kebaikan kepada kita illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah catat untuk kita. Berarti pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita. Maka niscaya kaum muslimin akan berharap kepada Allah, akan bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, sehingga menjadi seorang yang besar hati, penuh tawakal, tidak bergantung pada makhluk dan tidak takut kepada makhluk, nggak khawatir kalau mereka begini dan begitu. Yang difikirkan adalah bagaimana Allah, apakah Allah ridha atau tidak ridha. Adapun manusia, maka mereka dalam keadaan tidak diperhitungkan keridhaannya. Yang diperhitungkan keridhaannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amma ridwan nas ghayatun la tudrak. Adapun keridhaan manusia adalah cita-cita yang tak akan pernah tercapai. Keridhaan manusia adalah harapan atau usaha yang enggak akan pernah tercapai. Yang sana ridho, yang sini enggak ridho. Yang sini ridho, yang sana benci. Ila akhirih. Tetapi yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tawakal kepada Allah. Apakah manusia mau menerima ataupun mau menentang? Apakah mereka akan memberikan manfaat atau madarat? Apakah mereka akan memberikan hulu atau mur? Qulil haqq walau kana murran. Ini khonidina azakumullah. Tegakkan kebenaran agar Allah ridha. Walaupun mungkin kita mendapatkan pahit dari manusia, dari makhluk. Tetapi kita yakin mereka nggak akan bisa, nggak akan berhasil tanpa takdir dari Allah. Nggak akan mampu tanpa keputusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqul, dan Allah berfirman dalam ayatnya, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah menyentuhkan kepada kamu madarat, yakni menimpakan kepada kamu kejelekan, fala kashifa lahu illa hu, maka enggak akan ada yang bisa menyingkapkan kejelekan itu kecuali Dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, in yuridka bi khairin, kalau Allah menghendaki kepada engkau dengan kebaikan, fala radda li fadlih, enggak akan ada yang bisa menolak kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ada yang bisa menghalangi kebaikan yang Allah berikan kepadamu. Ini aqidah. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau Allah timpakan kejelekan, enggak akan ada yang bisa menghalanginya sedikit pun. Bahkan enggak akan ada yang bisa menyingkapkannya. Satu orang pun, satu makhluk pun enggak akan ada yang bisa. Kalau Allah sudah menghendaki untuk menimpakan madarat. Dan sebaliknya, kalau Allah ingin menimpakan kebaikan atau ingin memberikan khair, fala radda li fadlih, enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Satu makhluk pun. Berarti keputusan qada wal qadar, kekuasaan mutlak hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki dengan kebaikan, terjadi kebaikan. Kalau Allah menghendaki kejelekan, akan terjadi kejelekan. Idzan, kembali kepada ucapan musannif rahimahullah, bahwa ahlus sunnah, para imam-imam, para ashabul hadis, semuanya berkeyakinan secara ijma', secara sepakat, bahwa kebaikan dan kejelekan, manfaat dan madarat, manis dan pahitnya kehidupan ini, semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min madhhabi ahli sunnah, dan termasuk madhab ahli sunnah, wa tariqatihim, dan termasuk jalan ahli sunnah, ma qaulihim bi anna al khaira wa syarra min Allah, bersama keyakinan mereka
bersama ucapan mereka bahwa kebaikan dan kejelekan dari Allah, biqadaihi, dengan keputusan takdir dari Allah, tetapi tetap Ahlus Sunnah berpendapat, berkeyakinan, la yudafu ila Allah Ta'ala ma yutawahham minhu naqsu 'ala al-infirad. Tidak boleh mengidhafahkan, menisbatkan kepada Allah apa yang akan mengesankan adanya kekurangan kalau disendirikan. Saya ulangi supaya jangan salah paham. Bahwa Ahlus Sunnah berpendapat bersama dengan keyakinan tadi bahwa kebaikan kejelekan semuanya dari Allah, tetapi tidak disandarkan kepada Allah sesuatu yang akan mengesankan kekurangan bagi Allah kalau sendirian. Contoh, kata Syekh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, fala yuqal ya khaliqal qiradah, maka jangan diucapkan kepada Allah dengan kalimat wahai pencipta monyet, atau khanazir, wahai pencipta babi-babi. Kenapa? Kenapa? Kita yang tanya kepada kamu, kenapa engkau menyebutkan hanya monyet, hanya babi? Padahal Allah menciptakan segala sesuatu. Akan berbeda kalau engkau katakan wahai pencipta segala makhluk. Apa kesannya? Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahai pencipta langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Ini pemuliaan. Tetapi kalau engkau sebutkan sebagian saja alal infirad, sebagian saja dengan memisahkan dari yang lain, wahai pencipta monyet, wahai pencipta babi, atau khanafis wal ju'lan, binatang-binatang serangga yang rendah. Ini terkesan merendahkan. Kenapa? Karena engkau tahu Allah bukan hanya menciptakan makhluk tersebut. Allah menciptakan sekian banyak makhluk yang tak terhingga jumlahnya. Wa in kana la makhluqa illa war-rabb khaliquh. Walaupun tidak ada satu makhluk pun kecuali memang diciptakan oleh Allah. Memang tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah khaliquhu. Allah lah yang menciptakannya. Tetapi ta'adduban ma'allah. Beradab, berakhlak dalam berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan seperti tokoh politik di Purwakarta yang menyatakan bahwa Allah hadir di sampah-sampah ini. Ini kurang ajar. Wallahi ucapan yang sangat-sangat kurang ajar. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan beralasan Allah bersama setiap sesuatu. Kaum muslimin, para imam-imam menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama setiap makhluk, tetapi tidak menyatakan bahwa Allah hadir di sampah. Kenapa? Alal infirad, hanya dikhususkan pada perkara yang kotor, yang jelek, dan kemudian terkesan dengan kesan yang buruk. Lebih-lebih lagi bahwa makna ma'iyah yang ada dalam ayat-ayat tadi bukan secara zatnya. Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya, di atas langit-langitnya, di atas arasy-Nya, Aliyul A'la, maha tinggi. Maka wallah in lam yatub, kalau dia tidak bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan mengadab dia adaban syadida atas ucapan kufurnya. Kaum muslimin yang saya hormati, jangan sembarangan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah menciptakan segala makhluk, tetapi kalau engkau mengkhususkan satu makhluk tertentu yang rendah, kemudian memanggil Allah dengan kalimat wahai pencipta ini dan itu, wahai pencipta monyet dan babi-babi, wahai mencipta, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini kekurangan ajaran. Tidak boleh. Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama keyakinan mereka bahwa Allah pencipta segala sesuatu, tidak boleh menyebutkan sebagian yang kemudian mengesankan kerendahan bagi Allah SWT. Tidak boleh. Demikian pula wa fi dzalika warada qaulu Rasulillah. Demikian pula disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam salah satu doa istiftah. Diajarkan kalimat
tabarakta wa ta'alait, wal khaira fi yadaik, wasyarru laisa ilaik. Perhatikan lafaz ini. Maha suci engkau dan maha tinggi, dan kebaikan ada di tanganmu, dan kejelekan tidak kepadamu. Lafaz yang sahih menyebutkan al-khairu fi yadaik. Kebaikan di tanganmu. Kejelekan tidak kepadamu. Hati-hati. Tidak kepadamu bukan berarti tidak ditakdirkan oleh Allah SWT. Artinya tidak dinisbatkan kepada engkau. Karena engkau menciptakan suatu kejelekan karena hikmah di balik itu. Karena hikmah yang baik di balik itu. Wa ma'nahu wallahu a'lam, kata Imam Sabuni rahimahullah, maknanya wallahu ta'ala a'lam, wasyarra laisa mimma yudafu ilaika ifradan wa qasdan. Maknanya kata beliau rahimahullah bahwa kejelekan tidak dinisbatkan kepada engkau ya Allah secara sendirian, secara qasdan, secara sengaja menyendirikan kejelekan kemudian dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Wahai pencipta pencuri-pencuri, atau wahai pencipta iblis, atau apa lagi? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah menciptakan sesuatu perkara-perkara tadi yang secara zahir terlihat kejelekannya adalah karena sesuatu hikmah di balik itu yang baik. Misalnya apa yang Allah ciptakan, makhluk yang bernama iblis. Allah menghendaki adanya godaan pada manusia, adanya ujian, adanya imtihan. Alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Artinya akan diuji. Sehingga kalau engkau ingin memuji Allah, sebutkan kedua-duanya. Wahai pencipta segala sesuatu yang baik maupun yang buruk. Wahai pencipta segala sesuatu yang menakdirkan segala perkara. Ini baru memuliakan. Tapi kalau disebut yang jeleknya saja, wahai pencipta kejelekan, ini kurang ajar. Karena Allah tidak hanya menciptakan kejelekan, Allah menciptakan juga kebaikan. Bahkan Allah menciptakan kejelekan karena hikmah yang baik di balik itu. Karena Allah bersifat hakim, memiliki sifat hikmah. Wallahu azizun hakim. Allah maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Tidak mungkin akan menciptakan sesuatu sia-sia. Maka dikatakan selanjutnya, kata beliau, maka tidak bisa yuqalaka fil munadah, maka tidak boleh dikatakan kepadamu misalnya dalam memanggil Allah dengan kalimat ya khaliqash syarr, wahai pencipta kejelekan. Enggak boleh memanggil Allah dengan kalimat ya muqaddiras syarr, wahai penakdir kejelekan. Astagfirullah. Astagfirullah. Wa in kana huwal khaliq wal muqaddir lahuma jami'an, walaupun memang Allah menciptakan segala sesuatu yang baik maupun yang jelek. Allah menciptakan segala sesuatu yang bagus maupun yang buruk, tapi enggak boleh dipisahkan kemudian disebutkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk ta'adduban ma'allah, termasuk adab kepada Allah. Kalau yang baik-baik dinisbatkan kepada Allah, kalau yang jelek-jelek dinisbatkan kepada penyebabnya. Kenapa Allah takdirkan kejelekan itu? Apa sebabnya? Itu disebut. Alhamdulillah Allah memberikan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kejelekan, kita katakan inna lillah, karena dosa-dosa kita mendapatkan kejelekan ini. Lihat, tidak disebutkan kepada Allah, tapi kepada kita. Ini karena dosa kita dan karena kekurangan kita akhirnya terjadi bencana ini. Jin tahu adab ini. Sebagaimana jin-jin yang mendengarkan ucapan yang dibaca oleh Rasulullah SAW, yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika jin-jin melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi di alam semesta, yang mereka biasanya bebas mencuri berita di langit, tiba-tiba ada perubahan yang terjadi. Kenapa? Kok sekarang dilempar dengan batu-batu? Apa kata mereka? Kata jin-jin itu disebutkan oleh Allah dalam surat Jin.
Qanifina azakumullah. Asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Asyarrun urida biman fil ardi. Apakah disebutkan Allah di situ? Tidak. Apakah kejelekan yang dikehendaki atau Allah menghendaki kebaikan? Lihat, khonibina azakumullah, bahasa yang sangat memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Apakah kejelekan yang dikehendaki atau Allah menghendaki kebaikan? Ketika kejelekan enggak disebutkan fa'ilnya, disebutkan dengan mabni lil majhul. Asyarrun urida biman fil ardi. Fa'ilnya enggak disebut. Mabni lil majhul. Apakah kejelekan yang dikehendaki? Tapi ketika kebaikan, am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Allah menghendaki untuk mereka kebaikan. Apa ini yang terjadi? Ada apa ini? Apakah kejelekan yang akan terjadi atau Allah menghendaki kebaikan? Ini yang dimaksud oleh beliau di sini. Dan disebutkan pula misalnya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kisah Nabi Khidir. Walidzalika adhafal al-Khidir alaihi salam iradatal aib ila nafsih. Menyebutkan kehendak menjelekkan kapal itu kepada dirinya. Faqala fima akhbar Allah, maka Nabi Khidir alaihi salam mengatakan, amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha, aku ingin menjelekkannya, merusaknya. Padahal semuanya diperintah oleh Allah SWT. Iya kan? Di akhir kisah itu dikatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukannya dengan perintahku sendiri, melainkan perintah dari Allah SWT. Tetapi ketika merusakkan kapal, itu dinisbatkan pada dirinya. Fa'arantu an a'ibaha, aku ingin merusak kapal-kapal tadi. Walima dzakara al-khair wal bir wal rahmah, tapi ketika masalah kebaikan, rahmat disebutkan nisbatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ketika bicara tentang masalah ghulamain, tentang dua anak yatim. Farada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Karena Allah, Rabb kamu, menghendaki agar dua anak ini nanti dewasa, kemudian mengeluarkan harta karun yang ada di rumah tersebut atau yang ada di bawah tanah tersebut. Dan itu rahmat dari Rabbmu. Padahal semua perintah Allah SWT. Nabi Khidir melakukan perkara-perkara tadi semuanya perintah dari Allah. Tetapi ketika masalah kapal, dia katakan aku ingin merusaknya agar mereka jangan mengambil. Karena khawatir dirampas oleh para raja-raja. Tapi ketika masalah dua anak yatim, dikatakan fa'arada rabbuka, Rabb kamu menginginkan agar dua anak yatim tadi dewasa dan mengambil harta karunnya. Barakallahu fikum. Walidzalika qala mukhbiran an Ibrahim. Oleh karena itu disebutkan pula oleh Allah mengkhabarkan tentang Ibrahim alaihi salam. Kata Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Tapi pertanyaannya, siapa yang menakdirkan sakit? Allah. Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang menakdirkan sembuh? Allah. Dua-duanya dari Allah SWT. Tetapi lihat bahasanya. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Tidak berkata kalau aku disakitkan kemudian disembuhkan. Tidak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia sakit adalah karena sesuatu hikmah sehingga Allah takdirkan sakit.
Karena sesuatu sebab sehingga aku ditakdirkan sakit. Maka ketika itu aku berharap Allah menyembuhkan dan Allah mengabulkan doanya. Allah menyembuhkan. Maka dia katakan ketika aku sakit. Ketika sakit dinisbatkan pada dirinya. Saya sakit. Allah yang menyembuhkan. Fa idza maridtu fa huwa yashfi. Maka adab seperti ini barakallahu fikum adalah perkara yang sudah dipahami oleh para imam ahlus sunnah. Bahwa itu adalah perkara yang dipegang oleh para ulama ahlus sunnah. Fa'adhafa al-marad ila nafsih wasyifa ila rabbih. Ibrahim alaihi salam menisbatkan sakitnya kepada dirinya dan menisbatkan sembuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena yang Allah kehendaki semuanya kebaikan. Allah ciptakan kebaikan karena kebaikan itu sendiri. Allah ciptakan kejelekan karena kebaikan di balik itu. Karena kebaikan di balik itu. Pasti ada hikmah di balik itu. Maka apa yang Allah kehendaki semuanya baik. Sehingga jangan dinisbatkan kejelekan kepada Allah secara sendirian. Kalau bersama-sama tidak mengapa. Wahai pencipta segala sesuatu. Wahai yang menakdirkan kebaikan dan keburukan. Dua-duanya sebut. Ini menunjukkan kemuliaan Allah Ta'ala. Tapi kalau dipisah yang jelek saja sendirian, tidak boleh. Karena akan mengesankan kesan yang salah. Padahal Allah menciptakan bukan hanya yang seperti itu. Allah ciptakan seluruhnya. Dan Allah ciptakan pula kebaikan-kebaikan. Bahkan Allah ciptakan kejelekan tadi pun karena hikmah yang Allah kehendaki. Wa in kana al-jami' minhu, walaupun seluruhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya pembahasan tentang masyiatullah. Berkait dengan khair wa syarr adalah masyiatullah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika min madhhab ahli sunnah. Kembali kepada ucapan al-musannif rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah wa huwa Abu Utsman as-Sabuni rahimahullah. وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته ولم يكفر أحد إلا بمشيئته ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة. Demikian pula Ahlu sunnati wal jamaah atau min madhabi ahli sunnati wal jamaah, termasuk madhab ahli sunnati wal jamaah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki seluruh perbuatan-perbuatan para hamba, menghendaki secara takdir. Allah menghendaki terjadinya semua kebaikan dan kejelekan yang dilakukan oleh hamba, khairiha wa syarriha, yang baiknya dan yang buruknya. Lam yu'min ahadun bihi illa bimasyiatihi. Tidaklah seseorang beriman kecuali dengan kehendak Allah. Walam yakfur ahadun, tidak pula seseorang kafir kecuali dengan kehendak Allah. Dan kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan seluruh manusia beriman. Wa qala ta'ala, walau syaa rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau saja Rabb kamu menghendaki, maka niscaya akan beriman seluruh yang ada di muka bumi. Kulluhum jami'an. Pakai muakkid, penekanan, takkid, penegasan. Sudah dikatakan amana man fil ardi, itu sudah am. Kalau Allah kehendaki, kalau Rabbmu kehendaki, niscaya akan beriman seluruh yang di muka bumi. Karena kalimat man mencakup semua manusia. Masih ditambah kulluhum, seluruh mereka. Masih ditambah jami'an, semuanya. Takkid demi takkid, penegasan demi penegasan bahwa Allah benar-benar bisa. Kalau Allah kehendaki, bisa. Manusia seluruhnya beriman. Jin seluruhnya beriman. Walau sya'a an la yu'sa ma khalaqa iblis. Kalau Allah berkehendak untuk tidak dimaksiati, Allah nggak akan ciptakan iblis. Iya kan? Kalau Allah tidak ingin dimaksiati, tidak berkehendak,
adanya yang bermaksiat, enggak akan Allah ciptakan iblis. Fakufrul kafirin wa imanul mu'minin wa ilhadul mulhidin wa tauhidul muwahhidin wa ta'atul muti'in wa ma'siyatul 'asin kulluha biqada'ihi 'azza wa jalla wa qadarihi. Maka imannya orang-orang yang beriman, kufurnya orang-orang yang kafir, ilhadnya orang-orang mulhid, tauhidnya orang-orang yang bertauhid, ketaatannya orang-orang yang taat, kemaksiatan orang yang bermaksiat, seluruhnya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa iradatihi wa masyiatihi, dengan kemauan Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Arada kullu dzalika wa sya'ahu wa qadahu. Allah memang menghendaki terjadinya kekafiran orang kafir. Allah memang menghendaki terjadinya imannya orang beriman. Allah memang menghendaki terjadinya ketaatan, dan Allah memang menghendaki terjadinya kemaksiatan. Semua yang terjadi di muka bumi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berkata seperti ucapan Jabriyah, berarti gak ada yang salah dong. Jangan. Tetap kita katakan bahwa kemaksiatan jelek dan salah bagi makhluk, dan juga kebenaran adalah hak. Kemaksiatan adalah dosa, dan ini syariat. Maka itu keyakinan kita yakini dalam hati bahwa Allah menghendaki segala apa yang terjadi di muka bumi. Dan kita mengikuti syariat. Kita berupaya dengan sungguh-sungguh mengikuti apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Karena kita tidak tahu apa takdir kita besok, maka berupayalah sungguh-sungguh. Dan berdoalah dan berharaplah dan bergantunglah kepada Allah. Karena engkau dengan upayamu enggak akan berhasil tanpa takdir Allah. Engkau dengan upayamu yang sungguh-sungguh enggak akan bisa berhasil kalau Allah tidak kehendaki. Maka jangan sombong kita bisa berupaya dengan kita sendiri, tidak bisa. La haula wala quwata illa billah. Dan itulah makna kalimat hauqalah. Itulah makna kalimat hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak memiliki kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja ini diyakini oleh seluruh ahli sunnah, seluruh kaum muslimin, niscaya mereka enggak akan sombong dengan amal solehnya. Enggak akan GR, saya hebat, saya soleh, saya suci. Enggak akan. Dan dia pasti merasa takut, jangan-jangan aku ditakdirkan beda besok nanti. Entah apakah aku akan ditakdirkan begini atau begitu. Maka dia akan meratap di hadapan Allah. Dia akan meminta, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di jalan engkau, di ketaatanmu ya Allah. Pasti akan meratap seperti itu, karena merasa saya ini bergantung penuh pada Allah dan kehendak Allah. Kita bergantung penuh pada kemauan Allah secara takdir. Kalau Allah takdirkan kita menyimpang, kita menyimpang. Maka berusahalah dan berdoalah. Berusaha. Belajar, ngaji, belajar, mengkaji agama, mengkaji Quran dan Sunnah. Tetapi tetap berdoa. Semoga Allah menakdirkan kita dengan kebaikan-kebaikan. Semoga kita termasuk orang yang ditakdirkan mendapatkan husnul khatimah. Qala wa yardal iman wa ta'ah. Masalahnya, catatan pentingnya yang harus betul-betul diingat, apa yang Allah kehendaki terjadi belum tentu Allah cintai. Apa yang Allah kehendaki terjadinya secara takdir belum tentu itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah takdirkan kekufuran. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, wala yarda li'ibadihil kufur. Dan Allah tidak ridha pada hamba-hambanya kufur. Dan jangan tanya dengan pertanyaan orang bodoh. Kalau Allah enggak ridho, kenapa diciptakan? Itu pertanyaan orang bodoh. Sudah kita katakan berkali-kali, kalau Allah menciptakan kejelekan,
Apa kita katakan tadi? Allah menghendaki kebaikan di balik itu. Allah menginginkan hikmah di balik itu. Yang baik. Maka Allah takdirkan ada yang beriman, Allah takdirkan ada yang kafir. Allah takdirkan ada yang taat, Allah takdirkan ada yang bermaksiat. Dan itu hikmahnya sangat banyak. Sehingga ada perjuangan, ada dakwah, ada jihad, ada cobaan, ada ujian, ada sekian hikmah-hikmah. Itu yang diketahui. Masih sekian banyak lagi yang kita tidak ketahui. Apakah yang tidak kita ketahui berarti tidak ada? La wallah. Tidak, demi Allah. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki sifat hakim. Maha memiliki hikmah. Maka pasti ada hikmah di balik itu. Kadang kita diberitahu dalam Al-Quran dan Sunnah. Kadang tidak diberitahu apa hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Karena Allah memang memiliki sifat hikmah. Maka jangan bertanya dengan pertanyaan bodoh tadi. Kalau Allah tidak berkehendak untuk dimaksiati, kenapa menakdirkan kemaksiatan? Itu kebodohan. Karena sudah kita katakan tadi, hikmah di balik itu semua. Maka keimanan bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu yang baik dan yang buruk. Allah menghendaki terjadinya kemaksiatan, ketaatan, keimanan, juga kekufuran. Allah takdirkan semua. Tetapi Allah khabarkan secara syariat. Allah turunkan kitab-kitab, Allah utus rasul-rasulnya. Dan kemudian Allah kabarkan dalam kitabnya dan melalui lisan rasulnya bahwa Allah tidak ridho dengan kekafiran, Allah ridho dengan keimanan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah saffan aw fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanul marsus. Allah cinta pada orang yang berjuang di jalan Allah. Allah cinta kepada orang yang beriman. Allah benci kepada orang kafir. Allah cinta. Ini dikabarkan agar kalian berupaya, berusaha. Karena kita tidak tahu takdir kita besok apa. Wallahu a'lam. Maka berusahalah. Qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Beramallah, Allah akan melihat amalan kalian dan usaha kalian. Bagaimana kalau seorang berusaha kemudian gagal? Dicatat kebaikan atau tidak dicatat kebaikan? Dicatat kebaikan. Siapa yang berupaya untuk berbuat baik kemudian enggak berhasil? Dicatat kebaikan. Karena yang dikehendaki memang usaha kita yang dikehendaki. Adapun yang terjadi adalah qada wal qadar. Apa yang ditakdirkan terjadi, yang tidak ditakdirkan tidak terjadi. Maka berusahalah dan berdoalah. Harus diiringi upaya kita dengan doa karena kita yakin la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada daya upaya kekuatan kita kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Taufiq wal hidayah. Wa nasallahu ta'ala at-taufiq wal hidayah. Disinilah kita paham apa makna taufiq. Yang kalau diterjemahkan secara lughatan kecocokan. Taufik itu cocok. Artinya kita menghendaki sesuatu kebaikan cocok dengan apa yang Allah kehendaki secara takdir, maka berhasil. Itu yang kita minta. Semoga kita mendapat taufik, bisa menjalani jalan tauhid, bisa menjalani jalan sunnah, dan bisa istiqamah di atas tauhid wa sunnah ilal mamat. Ini kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.